Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Beberapa waktu ini, heboh Prabowo Subianto, calon presiden koalisi Indonesia Maju, sering sekali merayu Gibran Rakabuming untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Memang bukan hal baru Prabowo Subianto merayu tokoh-tokoh politik untuk mencapai ambisinya menjadi presiden Indonesia. Dan rayuan Prabowo Subianto terhitung banyak yang berhasil. Dan banyak korban-korban rayuan maut Prabowo Subianto yang terjebak pesonanya. Contohnya di 2019 lalu, Prabowo Subianto sukses merayu Habib Rizik Syihab untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden di 2019. Padahal kita tahu Prabowo bukan dari kalangan yang agamais. Dan akhirnya Habib Rizik Syihab sebagai tokoh FPI mengkonsolidasikan pengikutnya untuk mendukung Prabowo Subianto. Walaupun saat itu dia berada di pengasingannya di Arab Saudi karena imam besar itu tersangkut kasus pornografi. Walau hasilnya harus kalah melawan Joko Widodo. Saat di pengasingan, Prabowo Subianto merayu imam besar itu dengan iming-iming. Jika Prabowo menjadi presiden, Rizik Syihab akan disambut pulang. Dan mungkin kasus-kasusnya akan dihilangkan oleh Prabowo Subianto. Rayuan Prabowo cepat menguap setelah kalah pemilihan presiden. Prabowo merayu Jokowi sebagai mantan rivalnya untuk menjadi pembantu Jokowi. Dan komitmennya terhadap Rizik Syihab pun hilang. Sampai-sampai alumni FPI, GNPF hingga PA212 kapok mendukung Prabowo Subianto di 2024 nanti. Meskipun Prabowo melalui timnya masih saja mendekati kelompok tersebut. Bahkan relawan 02 Prabowo Sandi menagih dana yang mereka keluarkan karena tidak rela calonnya semudah itu mengkhianati mereka dengan bergabung di kabinet Joko Widodo. Lalu ada Sandiaga Uno yang dirayu Prabowo Subianto untuk menjadi pendamping Prabowo menjadi cawapresnya saat 2019 lalu. Sandiaga Uno juga kepincut rayuan Prabowo Subianto. Bahkan dia tidak segan-segan menggelontorkan dana yang sangat besar untuk menjalankan operasional ambisi Prabowo menjadi presiden. Dan akhirnya Sandiaga Uno juga harus ditinggalkan karena Sandiaga Uno tidak sepaham dengan Prabowo Subianto. Di pemilu 2004 nanti, Prabowo memang mulai masif melancarkan pesona rayuan mautnya kembali. Terbukti korban pertama adalah PKB dan Muhaimin Iskandarnya. Melihat ada peluang besar, Prabowo Subianto langsung mendekati Muhaimin Iskandar dan mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Juga Muhaimin Iskandar didapuk sebagai calon wakil presidennya. Caimin pun terhipnotis. Dia malah dengan sukarela bermanuver mencari dukungan untuk Prabowo Subianto. Partai-partai, tokoh-tokoh disambangi oleh Caimin agar mau mendukung Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Tapi mulut manis tidak akan bertahan lama. Caimin yang bosan diberi harapan tanpa ada kepastian memilih hengkang dan menjadi pendamping Anies Baswedan di 2024 mendatang. Sekarang Prabowo Subianto menebarkan pesona rayuannya untuk Gibran Rakabuming, anak Presiden Indonesia Joko Widodo. Kubu Prabowo Subianto bahkan tanpa malu mengatakan Gibran adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Sambil menunggu keputusan MK terkait batas usia minimal calon wakil presiden, kubu Prabowo Subianto sekarang sedang memframing
bahwa Gibran adalah calon wakil presiden Prabowo Subianto dengan baleho-baleho besar bertebaran di daerah-daerah. Padahal semua orang tahu Prabowo Subianto memasukkan nama Gibran hanya untuk mengambil suara fans Joko Widodo. Agar apa? Agar bisa menang karena bosan kalah terus. Dan di sisi lain, kubu Prabowo juga mendekati basis suara Habib Rizik Syihab dengan alasan Prabowo Subianto adalah bapak bangsa yang merangkul semua kalangan. Pintar juga ini orang. Sebenarnya untuk Gibran Rakabuming, ini adalah ujian di mana dia sebagai tokoh anak muda, representasi dari kaum milenial, apakah masih mempunyai integritas atau kesetiaan? Karena Gibran lahir dari PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya. Jika Gibran mau menerima rayuan Prabowo Subianto, maka memang politik semenjijikan itu. Ideologi keyakinan, bahkan keteguhan hati harus kalah dengan yang namanya ambisi akan kekuasaan. Dan patut diingat juga fakta-fakta bahwa Prabowo Subianto yang memang jago merayu akan gampang move on dan meninggalkan pasangannya jika nanti Prabowo Subianto kalah. Prabowo Subianto akan menyelamatkan diri sendiri tanpa memikirkan mantan pasangannya. Memang sekarang sedang heboh, di mana banyak relawan baru bermunculan atas nama fans Presiden Joko Widodo yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan melakukan misi terselubung untuk mendorong Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sementara untuk Presiden Jokowi, sebagai rakyat, saya hanya ingin mengingatkan, masih banyak anak-anak muda Indonesia yang menaruh harapan dan bercita-cita ingin menjadi presiden dan wakil presiden. Dan saya sendiri masih percaya Bapak Presiden Joko Widodo tidak segampang itu hanya demi kekuasaan dan memanjakan anak, maka ideologi dan integritas diacuhkan. Ingatlah fakta sejarah. Diktator muncul karena harapan. Dan diktator lengser juga karena harapan. Maka janganlah bermain-main dengan harapan rakyat Indonesia. Sekian episode Tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode Tampol mendatang. Salam Tampol, Taman Politik.